Halo Scorpio, ini adalah bacaan untuk pertengahan September dan beberapa bulan kemudian. Scorpio, tema utama kalau kita lihat dari astrologi buat Scorpio adalah tentang perencanaan ke depan. Ini artinya memang pada saat ini dan mungkin beberapa bulan ke depan itu semua masih dalam situasi yang belum terlalu jelas, tapi ini memberi kesempatan besar buat Scorpio untuk membuat perencanaannya sendiri kalau menyadari bahwa yang kita lakukan sekarang punya dampak penting ke depan. Jadi kita tidak menyanyiakan waktu yang diberikan kepada kita untuk menentukan sendiri kemana kita mau pergi, apa yang paling kita butuhkan. Ini termasuk utamanya dalam pekerjaan. Kalau dalam hubungan, memang tampaknya Scorpio masih dalam kondisi yang memang masih ada perkembangan lebih jauh dan itu akan terbuka perlahan demi perlahan. Ini buat teman-teman yang memang pada saat ini merasa bahwa hubungannya pada saat ini belum terlalu optimal. Mungkin juga ada yang sudah happy banget, tetapi kalau misalnya ada perubahan ke depan, itu adalah semua divine timing dan divine guidance ya. Tapi utamanya adalah Scorpio punya kesempatan untuk menentukan sendiri ke arah mana Scorpio ingin berjalan ke depan. Itu poin utamanya dari astrologi buat Scorpio. 9 kartu buat Scorpio dari Lenormand sebagai tema. Jika tadi bicara tentang astrologi, itu yang saya baca, kalau kita lihat dari sini, ini adalah tentang transformasi yang besar, tetapi ini adalah transformasi yang mencakup semua area dalam kehidupan, dalam percintaan, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dengan siapa Scorpio akan melangkah ke depan, di mana Scorpio akan tinggal. Tapi semuanya adalah di samping tantangan selalu ada hadiah yang akan diperoleh oleh Scorpio, dan Scorpio perlu meyakinkan hal tersebut. Scorpio, jika setiap saat Scorpio merasa harusnya sudah tahu semua, kayaknya tidak bisa, karena di sini justru adalah saat Scorpio untuk mendalami lebih jauh, menemukan lebih banyak, melakukan investigasi, penelusuran, pemahaman yang dilakukan secara perlahan ke depan. Tetapi saya yakin bahwa semuanya ini adalah proses yang perlu dilalui oleh Scorpio untuk menemukan apa yang paling hakiki, apa yang paling membuat Scorpio happy. Kalau kita lihat dari sebaran yang ini, yang muncul adalah kembali lagi ini tentang perubahan. Scorpio memang tema perubahan sangat besar. Namun demikian perubahannya memang terasa berat ya. Dan rasanya proses perubahan yang memakan waktu cukup panjang ini membuat Scorpio berpikir Scorpio kalah, defeated, which is not true ya. Itu nggak benar, karena sebenarnya orang yang bisa sampai ke puncak tertinggi itu justru orang yang mengalami persis bagaimana rasanya di bawah dan kemudian bangkit lagi. Itu yang saya lihat dari sini. Scorpio, selama Scorpio bisa hold, memegang semua yang menjadi hakiki core dari pribadi terdalam Scorpio, saya yakin ini adalah saat yang tepat di mana Scorpio akan menemukan cinta. Scorpio, yang diperlukan pada proses ini adalah dialog dengan diri sendiri, terutamanya itu. Kemudian untuk pemahaman lebih dalam tentunya juga berdialog, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, barangkali ini yang harus diperbaiki ke depannya dengan orang-orang penting yang pada saat ini mungkin jadi tidak mampu memberikan kontribusi mereka kepada Scorpio mengenai pemahaman tersebut. Semua bukan tentang mereka kok, sebenarnya ini adalah tentang Scorpio-nya sendiri, karena Scorpio juga merasa terhambat kalau ada sesuatu yang masih di-hold oleh orang lain. Jadi kerannya harus dibuka. Tidak harus artinya Scorpio menyerahkan semua kepada mereka atau menjadi kalah dari mereka, tetapi yang penting adalah Scorpio paham benar posisinya Scorpio di mana, posisinya dia ada di mana. Dengan demikian, Scorpio yang membuat sendiri aturan mainnya. Dan Scorpio juga tidak harus bicara bagaimana
harus katakanlah mengendalikan orang, enggak. Justru master of the game biasanya bukan orang yang berada di depan, tapi dia yang mengendalikan semua. Kira-kira seperti itu Scorpio yang saya dapat dari sini. Saya tambah lagi dengan 5 kartu dari Native Spirit. Saya akan ambil dari kartu keempat. 1, 2, 3. 5 kartu dan kita lihat detailnya. Offerings. The universe is grateful for you. Ya, universe-nya itu berterima kasih kepada Scorpio. You are a gift to the world. Ya, yang Scorpio perlu ketahui adalah kadang-kadang memang ada orang yang bekerjanya, tanda petik ya, bekerja bukan pekerjaan sehari-hari, yang memerankan fungsinya di balik layar, tetapi justru membuat semuanya berada di tempatnya, fall into place, tetapi tidak harus tangannya dia sendiri yang melakukan. Kalau saya melihatnya dari tadi adalah seperti itu. Scorpio punya peran penting di dunia, tetapi tidak harus berada di garda terdepan mengalaminya sendiri. Banyak orang yang sukses dengan hal tersebut. Ya, Peace Pipe ini adalah heal out wounds with people and situation. Iya, saya juga merasakan bahwa memang Scorpio punya masalah dengan orang lain yang kemudian stuck dan menghambat Scorpio, which is unnecessary. Walaupun itu sebenarnya nggak perlu. Jadi Scorpio, mainkan peranmu tanpa harus terlibat emosi yang mendalam dengan mereka, tapi tetap Scorpio menjadi pemenangnya di sini. Wounded healer, healing energy, vitality, life force energy are flowing through you and to you. You are a healer, you provide healing for others. Iya, jadi kayaknya memang harus inisiatifnya Scorpio untuk memperbaiki semua. Atau barangkali Scorpio yang memang menutup keran-keran tersebut. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Grandmother Earth, stop and take measure of your life, assess who you are and where you are. Iya, ini adalah tentang perencanaan ke depan, sebagaimana tema utama tadi yang dibahas di astrologi, Spirit of Water. Percaya dengan intuisimu. Saya yakin bahwa intuisi Scorpio itu sangat tajam. Hanya saja Scorpio, kalau ada luka, ada trauma dalam hati, maka dia akan mempengaruhi intuisimu, dan ini bisa mengarahkan pada pengambilan keputusan yang berbasis ketakutan atau kecemasan. Jadi bukan berbasis pada apa yang sangat kau inginkan. Oke, itu informasi yang bisa diperoleh untuk Scorpio. Ditambah kita ambil yang relationship spread untuk Scorpio. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Scorpio. Iya, Scorpio hubungan ini, Scorpio dengan orang tersebut, dan ini tidak harus selalu dengan pasangan hidup, mitra, siapapun, ini bisa siapa saja. Ini adalah hubungan yang tidak tahu arahnya, masing-masing jalan sendiri-sendiri, masing-masing punya agendanya sendiri, dan ketika bersama sebenarnya tidak terlalu menyatu. Masih banyak yang harus diperjelas. Anyway, kalau kita lihat Scorpio yang di sebelah kiri, Ace of Cups, Page of Cups, dan The Hanged Man, ini semuanya energi dari air, elemen air. Dan sebenarnya Scorpio itu menyukai, kalau dia memang masih dilihat jauh, belum terlalu dekat. Kalau bersama, sebenarnya ada cinta di situ. Kalau tentang mitra kerja adalah sebenarnya ini hubungan pekerjaan yang somehow menyenangkan. Tetapi memang cara pandang Scorpio itu agak kaku, dalam arti kata kadang-kadang menjadi tidak seobjektif itu, karena dari awal Scorpio sudah punya tendensi tertentu, tapi sifatnya tendensinya adalah mungkin terlalu mencintai untuk sesuatu yang belum terlalu diketahui mendalam, sehingga jika kemudian rasa cinta itu diekspresikan, kemudian menemukan bahwa dia nggak gitu-gitu amat atau ada sesuatu di balik itu, ada kecenderungan Scorpio akan mudah terluka hatinya atau tersinggung. Oke, sementara dia memang
sepertinya ucapannya jauh lebih tajam ya dibandingkan Scorpio. Dia ngomong belak-belakan apa adanya dan cenderung tidak melakukan sesuatu dan tidak juga menawarkan bantuannya dia. Dan barangkali itulah yang membuat hubungan ini menjadi tidak terlalu diketahui karena Scorpio punya ekspektasi tinggi. Dianya tidak memberikan sumbangan yang harusnya dia berikan, dan Scorpio somehow masih mengembangkan satu pikiran, antisipasi, angan-angan bahwa pada waktunya dia akan berubah. Walaupun sebenarnya sepertinya sih tidak akan berubah. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak resonate. Tapi itulah yang keluar dari bacaan yang tadi tentang hubungan. Satu lagi pesan dari Spirit Guides, you standing alone and consciously aligned with your spirit are far more powerful than many millions living in fear or doubt or anger. Iya, jadi Scorpio, pesannya jelas sekali sepertinya ya. Ini juga rangkuman dari bacaan-bacaan yang tadi adalah untuk beberapa hal Scorpio mengambil keputusan basisnya adalah rasa takut, rasa khawatir. Seperti misalnya aku nggak ngomong, nanti dia, kalau aku ngomong nanti dia begini lagi. Jadi banyak hal yang membuat Scorpio mengambil tindakan yang sebenarnya bukan aslinya Scorpio, tapi karena Scorpio khawatir akan ini itu. Scorpio, ketahuilah bahwa sebenarnya Scorpio dirimu jauh lebih powerful, dan barangkali merasa tidak sepowerful itu karena selalu berada di belakang layar, sementara dia atau siapapun itu yang di depan layar. Padahal sebenarnya master of the game-nya adalah Scorpio. Itu yang saya lihat. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Oke, Scorpio, Wanita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.